saya menjelaskan yang pertama yaitu berkaitan dengan hukuman. Apa itu hukuman? Hukuman yang dimaksud adalah suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan, pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukan dalam bentuk reinforcement negatif atau pencegahan dalam rangka pembinaan dan perbaikan tingkah laku sehingga tidak terulang kembali. Nah, itu yang dimaksud dengan hukuman. Kemudian yang kedua yaitu ada konsekuensi. Konsekuensi di sini yaitu adalah akibat langsung dari keadaan perbuatan yang dilakukan oleh peserta didik atau orang yang melakukan kesalahan. Itu yang dimaksudkan dengan konsekuensi. Kemudian poin ketiga yaitu ada penghargaan. Penghargaan di sini merupakan suatu yang diberikan pada perorangan atau kelompok jika mereka melakukan suatu perundungan di bidang tertentu. Jadi penghargaan ini diberikan kepada orang tersebut atau seseorang apabila dia melakukan perundungan atau suatu hal yang baik. Baik, selanjutnya yaitu berkaitan dengan restitusi. Restitusi di sini yaitu suatu proses menciptakan kondisi bagaimana murid ini memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Kemudian di sini dosen mengatakan bahwa restitusi itu merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang diinginkan mereka dan membantu murid berpikir tentang orang yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang tersebut. Nah, jadi restitusi itu seperti itu ya. Baik, selanjutnya Al-Quran juga mengatakan yang mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah suatu cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, jadi dia juga mengatakan suatu penghargaan atau hukuman itu juga merupakan suatu perilaku untuk mengontrol seseorang yang menghancurkan potensi dalam dirinya. Ya. Baru selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Di sini ada beberapa poin. Kalau kita lihat yaitu ada beberapa poin. Poin yang pertama yaitu ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ya. Kemudian yang kedua ada penghargaan tidak efektif. Kemudian yang ketiga penghargaan merusak hubungan. Selanjutnya yang poin keempat ada penghargaan mengurangi ketepatan. Selanjutnya yang kelima yaitu penghargaan menurunkan kualitas. Dan yang keenam yaitu penghargaan mematikan kreativitas ya. Kemudian yang terakhir ada penghargaan menghukum. Jadi ada 7 poin dalam dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan itu bukan hanya dalam bentuk sebuah pujian atau apa, tapi juga ada dalam bentuk hukuman ya. Baik, selanjutnya ada perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ada 2 ya. Ada 2 perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Yang baik yang pertama yaitu identitas. Ini berkaitan dengan hukuman ya. Yaitu adanya suatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya yaitu sesuatu harus terjadi dan restitusinya yaitu merupakan pilihan. Kemudian yang kedua yaitu ada identitas gagal dan identitas sukses ya. Yang pertama berkaitan dengan hukuman. Hukuman di sini yaitu murid atau anak belajar menyembunyikan kenakalan ya atau kesalahan. Jadi konsekuensi yang kita berikan yaitu anak belajar taat pada peraturan. Di mana disiplin atau restitusinya yaitu anak belajar memecahkan suatu masalah. Nah, jadi di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Baik Bapak Ibu, itu materi kita berkaitan dengan penghargaan dan restitusi. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang
tidak peraturan kelas saja. Nah, jadi mengapa keyakinan kelas itu tidak dibuat dengan peraturan kelas saja? Jadi ada pertanyaan pemantiknya ya. Pertanyaan pemantiknya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau sepeda motor? Itu merupakan pertanyaan pemantiknya. Jadi kegiatan membuat keyakinan kelas ini, guru bersama siswa membuat keyakinan kelas secara bersama-sama. Yaitu bisa kami melihat di depan layar kita, yaitu ada gambar anak bersama guru membuat keyakinan kelas ya. Di situ kita lihat guru dan siswa berdiskusi tentang peraturan, jadi membentuk suatu peraturan. Kemudian gambar yang kedua yaitu merumuskan peraturan menjadi sebuah keyakinan. Bisa ibu lihat di depan. Kemudian yang terakhir, guru bersama murid bersama-sama menempelkan keyakinan kelasnya di depan kelas sehingga menjadi suatu bentuk keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama dengan murid. Baik Bapak Ibu, di sini ada keyakinan kelas yang sudah saya buat pada salah satu kelas, yaitu di sini contohnya kelas 11 pada sekolah SMA Negeri 1 Gawang SRK, yaitu keyakinan kelas yang sudah disepakati, yaitu yang pertama ada disiplin waktu, kemudian yang kedua belajar dengan semangat dan percaya diri, kemudian yang ketiga ada saling menjaga kebersihan dan keindahan, selanjutnya gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi, kemudian yang selanjutnya saling membantu dan bekerja sama, menghargai guru dan teman yang sedang berbicara, kemudian terakhir selalu menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan santun. Jadi itulah bentuk keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama dengan murid. Baik, selanjutnya bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu? Nah, jadi ada beberapa poin. Poin yang pertama yaitu bisa Bapak Ibu lihat. Poin pertama lebih abstrak daripada peraturan. Kemudian yang kedua berupa pernyataan universal. Kemudian selanjutnya dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian yang selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kemudian terakhir semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Nah, jadi inilah beberapa poin bagaimana dibentuknya sebuah keyakinan kelas pada suatu kelas itu. Nah, bisa Ibu lihat, nanti boleh juga Ibu tanyakan kalau misalnya Ibu ada yang ingin ditanyakan. Baik, kita lanjutkan dulu materi berikutnya, yaitu mengenai segitiga restitusi. Bisa kita lihat ya Bapak Ibu di layar kita, itu mengenai segitiga restitusi ya. Baik, yang pertama yaitu Diana dosen dalam bukunya Restitution School Discipline tahun 2001 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, bernama segitiga restitusi atau restitusi triangle. Bisa Bapak Ibu lihat pada layar ada gambar ya. Ada gambar segitiga, yaitu di mana di situ menjelaskan adanya validasi tindakan yang salah, kemudian bagaimana menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinannya ya. Jadi bisa kita sama-sama lihat pada gambar depan yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Baik, selanjutnya menstabilkan identitas ya. Pada bagian ini dasar daripada segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal menjadi melakukan kesalahan yang sukses ya. Kemudian anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Kemudian dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Nah, kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat yang seperti sudah saya buat. Bisa dilihat contohnya, yaitu seperti berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian kalimat yang kedua yaitu tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian
bisa juga menggunakan saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian kita bisa menyelesaikan masalah ini. Atau dapat juga Bapak Ibu lakukan tidak tertarik mencari siapa yang salah, kemudian tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi atas permasalahan yang telah terjadi. Kemudian bisa juga kita membuat pernyataan seperti ini, kamu berhak merasakan begitu, atau apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri. Jadi dapat kita buat atau mengatakan kalimat-kalimat yang demikian ya. Baik Bapak Ibu, kemudian yang selanjutnya ada validasi tindakan yang salah. Di sini setiap tindakan yang dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Baik, menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruknya pasti memiliki maksud dan tujuan. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya terhadap teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan daripada setiap tindakan. Baik Bapak Ibu, di sini ada beberapa kalimat yang mungkin terdengar asing buat kita. Namun bila dikatakan dengan nada yang tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Contohnya ada beberapa ya. Yang pertama itu contoh kalimatnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada ini. Nah, jadi itu salah satu contoh daripada kalimatnya. Kemudian yang kedua, kamu pasti bisa punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, ini juga bisa kita gunakan. Kemudian yang ketiga, kalimatnya seperti ini, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi suatu yang penting buatmu. Nah, jadi ini juga dapat digunakan ya, karena bisa mempengaruhi ya. Kemudian yang terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, jadi ada beberapa kalimat-kalimat atau pertanyaan pemantik ya. Baik, selanjutnya berkaitan dengan menanyakan keyakinan kelas ya, atau sider belief. Di sini teori kontrol menyatakan bahwa kita dapat dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai atau langkah satu, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi atau langkah yang kedua. Maka anak akan siap untuk dihubungi atau dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah kepada yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan berkaitan dengan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Contohnya ada berbaik. Yang pertama saya bacakan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga ya. Kemudian yang kedua, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Kemudian poin ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kemudian yang terakhir, kamu mau jadi orang yang seperti apa. Nah, jadi kurang lebih seperti itu yang berkaitan dengan keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Sini mungkin ada contoh gambar daripada keyakinan kelas itu ya. Ini salah satu bentuk daripada gambar daripada pembuatan atau pembentukan keyakinan kelas pada suatu kelas. Baik Bapak Ibu, saya rasa itu saja mungkin materinya, atau ada yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu atau yang menjadi yang membuat Ibu perlu membahasnya, silakan dipertanyakan. Saya persilakan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya telah diberikan untuk saya mau bertanya. Ini sedikit bagaimana solusi menyelaraskan kesepakatan kelas, menyeragamkan kesepakatan kelas yang dibuat oleh kelas dan guru yang berbeda.
Baik, ya, baiklah, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Helvi yang sudah bertanya. Bapak bertanya berkaitan dengan materi yang berhubungan dengan keyakinan kelas ya. Bagaimana menyeragamkan suatu keyakinan kelas apabila dengan guru yang berbeda-beda ya. Jadi kalau misalnya pada suatu kelas itu kan guru yang masuk untuk mengisi mata pelajaran itu kan lain-lain kan. Jadi bagaimana menyeragamkan keyakinan kelas? Apakah tidak membuat bingung anak ya kan? Baik, saya kemudian apa solusinya? Baik, saya akan mencoba memberikan solusi ya. Jadi untuk berkaitan dengan keyakinan kelas ini memang penting diseragamkan ya, karena kalau tidak diseragamkan itu akan menimbulkan kebingungan pada anak-anak, karena guru yang masuk pada jam ini lain lagi gurunya, kemudian pada mapel ini berbeda lagi keyakinan kelasnya, jadi menjadikan anak bingung. Memang harus diseragamkan. Jadi langkah yang untuk melakukan atau membuat keseragaman pada keyakinan kelas ini memang penting berkolaborasi dengan segala semua pihak sekolah, terutama dengan guru-gurunya. Lebih pentingnya yaitu berkaitan dengan wali kelas. Jadi kita bersama-sama, bukan hanya dengan murid saja ya kan? Jadi pentingnya kita berkolaborasi menentukan atau membuat keyakinan kelas ini, sehingga nanti keyakinan kelas ini dapat kita jadikan seragam atau menjadi satu-satunya keyakinan kelas. Nah, jadi apabila keyakinan kelas yang sudah kita diskusikan bersama guru dan murid ini ada yang perlu dirubah, itu perlu kita bincangkan lagi, atau ada yang tidak sesuai kan dengan murid atas keyakinan kelas yang dibuat itu. Jadi memang penting berhubungan dengan keyakinan kelas ini, karena kalau banyak keyakinan kelas yang dibuat oleh guru itu menyebabkan kebingungan ya kepada murid. Jadi penting kita berkolaborasi bersama-sama dengan semua warga sekolah untuk membentuk keyakinan kelas ini, yaitu berhubungan baik muridnya, gurunya, mau wali kelasnya, jadi semua kita libatkan. Jadi saya rasa seperti itu. Terima kasih. Baik. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ada